Messi ini dari 8 penalti total dari World Cup yang diikuti sama Messi, dia 4 kali gagal. Iya, 4 kali gagal. 2 kali di World Cup ini. Waduh. Itu buktiin kalau misalnya mungkin fansnya Messi mungkin hina-hina Ronaldo, penaldo. Ini buktiin kalau misalnya menjadi penalti taker dalam sebuah event besar, pressure-nya tinggi. Ya, kalau kejadiannya itu adalah ditarik dari luar kotak penalti sampai dalam kotak penalti, itu sudah pasti harusnya dapat penalti kick. Oke. Gitu. Dan bahkan ini tuh tidak sedang mengalami perebutan bola. Jadi bola itu jauh dari mereka. Dan ada tambahan lagi peraturannya, ini berarti tidak respect the game. Kebanyakan orang ya Argentina yang menang gitu, karena kan di sini bisa dibilang Mesir di sini juga underdog gitu loh. Nggak dengan fans Ronaldo, nggak pengen Argentina menang. Nggak pengen Argentina menang. Tapi karena yang lolos Swiss jadinya dalam tanda kutip Kurang sebenarnya seru. mempermudah Argentina Iya. jadinya Argentina harus pulang waktu lawan Inggris aja. Sudah ada Tapi kalau optik di situ cara ya. mainnya kayak kemarin ya bisa jadi Swiss memulangkan Argentina ya. Bisa bisa jadi. Argentina refund tiket pesawat, Messi nggak jadi pulang sama Ronaldo. Apakah Mbappe bisa lolos untuk melawan Maroko? Semuanya akan kita bahas di Salah Umpan. Hafalanku panjang tadi. Tapi hebat ya, akhirnya Messi bisa membuktikan kalau dia bisa lolos ke babak berikutnya. Iya, padahal kemarin banyak banget tuh yang meremehkan juga sebenarnya. Tapi kita harus bangga loh sebagai warga Jawa Timur. Di Bangkalan kemarin ada arak-arakan Argentina. Mosok sih? Gak ada yang tahu kan? Nggak ada. Wih, Bangkalan ruame isinya orang-orang pakai Argentina semua. Lo bukannya mereka itu Meksiko? Ya, iya sih. Harusnya Argentina dia. Iya, mereka pada membela Argentina semuanya. Oh, selama ini ternyata saya salah. Kirain Salah. Meksiko. Kan Meksiko udah lewat. Iya, Itu Meksiko loh. udah lewat ya. Ganti mereka. Serunya vibes Piala Dunia ya. Jadi semua daerah pun sampai daerah-daerah yang ada di Indonesia tuh juga ikut merasakan. Ditambah Oso Cemandi. Bendera-bendera itu juga banyak. Apa iya, ada juga ya? Iya, Kamu ada. kok keliling kota kamu ya? Kalau Bangkalan lihat story-nya temen aku. Oh, ada. Kamu nggak ke sana. Kalau Cemandi kan mau ke rumahku lewat situ kadang-kadang. Tapi tadi itu ada pertandingan yang seru di jam 11 malam. Pertandingan yang cukup jadi banyak bahan obrolan orang-orang. Dan kasihan untuk pertandingan setelahnya sebenarnya. Kenapa? Gak diobrolin. Oh iya, betul. Ini masa itu timeline isinya semuanya benar, Argentina semua ya. Setuju. Iya, Sama benar, Mesir benar. ya. Bener. Benar. Coba kita langsung lihat aja skornya kali ya. Ini kemarin. 3-2. Argentina Mesir 3-2 untuk Argentina. Sebenarnya kemarin juga sempat ketar-ketir juga untuk Argentina karena skor awalnya itu sempat 2-0 untuk Mesir. Betul. Itu dia di babak pertama memang golnya cuma golnya Mesir aja ya. Tapi waktu itu Messi dapat tendangan penalti tapi nggak masuk. Yes. Dan Messi sudah 2 kali gagal. Benar. Untuk di Piala Dunia kali ini. Jadi ini ya cukup alam juga kalau misalnya nanti pelatih Argentina mungkin mempertimbangkan untuk second opinion kira-kira siapa. Aku juga nggak tahu sih siapa kira-kira yang akan ngambil selain Messi. Lautaro Martinez mungkin ya. Bisa, Julian Bisa. Alvarez bisa. Julian Alvarez juga bisa. Tapi Tapi- Julian Alvarez jarang starting line up deh. Iya. Tapi Anehnya kalau tadi malam misalnya- starting. Starting ya? Tadi malam anehnya. Aneh, kenapa? Tapi kalau misalnya Messi nggak turun, ini fans seluruh dunia juga akan kecewa sih sebenarnya. Cuma pas buat ambil penaltinya aja sebenarnya. Oh. Karena kayaknya sudah mulai ketebak juga. Dan kayaknya kemarin, nanti kita bahas ya. Ya. Apa yang membuat Messi akhirnya gagal mencetak penalti itu ada Ini ada yang orang... viral ini. Ada yang viral. Benar. Betul. Si mas-mas yang pernah datang ke Indonesia sebenarnya ya. Betul. Kita lihatlah untuk line up-nya kira-kira kemarin tuh siapa aja sih yang turun? Nah, ini dia. Messi dapat skor yang cukup baik karena Messi mencetak gol dan juga assist ya. Yes. Yes, benar. Nggak Asis yang remedi sama pertama ya. sekali ya. Nggak remedi sama sekali. Yang remedi adalah Salah. malah salah ya. Iya. Karena dia Karenanya salah. salah. Iya, Ya. betul. Salah 5,7, sayang banget. Terus habis itu kalau misalnya kita lihat kemarin, kira-kira yang membuat perbedaan selain Messi di Argentina siapa? Oka atau Mario mungkin bisa. Kalau aku sama seperti yang pernah bicara ini, misalnya sosok Messi ini butuh tandem yang harus kerja kotor dan terbukti Julian ini kan pertama kali startingnya Julian Alvarez ya, dan sepanjang perjalanan World Cup ini Alvarez belum nunjukin kalau dia tuh perform seperti kayak di klub. Benar. Ya kan? Benar.
kemarin dia di luar peluangnya yang di depan gawang itu yang ditepis sama kipernya Mesir, praktis dia nggak nunjukin apa-apa. Oke. Dia banyak kelok ke sana, dan secara untuk membantu pertahanan juga Julian Alvarez nggak ngoyo Lautaro gitu. Jadi kemarin itu nggak, entah kenapa si Scaloni nurunin si Alvarez. Nggak tahu kalau Mario gimana? Kalau aku sih lebih concernnya ke yang Tagliafico sama Molina ya. Dalam Oke. artian kalau dari Excellent. awal kita lihat Argentina itu kan mainnya langsung menyerang, dan seperti tadi Oka bilang, Messi memang butuh tandem, ya butuh teman-temannya semua sih. Dan dua back sayap ini rajin naik turun yang akhirnya membantu serangan, tapi jadi sisi lemahnya Argentina juga di match kemarin. Serangan-serangan balik menghasilkan golnya Mesir yang dianulir juga ada. Ya. Itu kan kalau kita lihat dari serangan-serangan balik yang ya sisa Martinez saja sama Romeno di belakang. Oke. Karena ikut rajin menyerang, ya nilai minusnya sih itu sih. Defense-nya Jadi kurang banget ya. kebobolan. Iya, kalau serangan balik cepat dan akhirnya nggak siap, ya itu. Ya ngelihat pertandingan ini tuh kayak akhirnya Argentina ini bisa atau enggak bahkan mencapai semifinal juga jadinya agak meragukan. Nah, Jujur nih ya sebagai iya, fans jujur. Messi yang mau berusaha objektif juga. Aku juga pengen Messi bisa sejauh itu gitu ya, untuk mungkin bisa sampai final, bisa ketemu Mbappe. Tapi ini akan menjadi lawan yang berat kalau misalnya nanti di semifinal akan ketemu antara Norway sama Inggris. Ini dua tim yang sudah nggak bisa dibilang kaleng-kaleng lagi ya. Benar. Iya. Itu sih. Mungkin kalau pas perempat final ini masih bisa ngatasin lah kalau cuma Swiss ya. Kalau hanya Swiss, cuma nggak tahu deh. Harusnya. Harusnya sih. Harusnya. Harusnya. Cuman ya makanya Iya. bola itu bulat lagi dan lagi ya. Karena pertandingan-pertandingan di tahun ini juga semuanya pada unpredictable. Banyak banget yang tiba-tiba membanggakan. Negara-negara besar yang kuat yang harusnya kita berharap dia bisa lolos lanjut. Tapi harus pulang Di dengan awal. faktor-faktor tertentu. Nah, apakah nantinya ke depannya Argentina ini bisa memperbaiki apa yang salah? Betul? Meskipun tidak ada salah di situ. Udah pulang salah kan? Kita akan lihat langsung aja di babak pertama dari game sebelumnya tadi malam. Itu ada kejadian-kejadian apa aja. Kalau tadi Aldo udah bilang bahwa di babak pertama itu 2 poin dari Mesir. Betul. Satu gol aja. Oh, 1. Dari Mesir 1 gol aja. Tapi poin yang kedua adalah Messi gagal mencetak gol ini dari Yasir Ibrahim ini ya. Ini Nah. di menit belasan. Ini juga semakin kelihatan ya, dua match terakhir Argentina kesusahan melalui duel-duel udara, fisik itu resiko karena lini bertahannya mereka kecil-kecil. ya, kecil-kecil, Kecil-kecil. dua center back-nya kecil, lalu wing back-nya juga kecil. Akhirnya mereka sering keteteran kalau dapat lawan yang umpan silangnya bagus dan punya fisik bagus. Oke. Dan dalam situasi kayak gini kelihatan Martinez kalah posisi. Betul. Ya. Ini bahaya nih, Swiss lawan berikutnya kan cukup gede-gede juga ya. Kayaknya Argentina bisa kerepotan kalau kena bola-bola yang tinggi-tinggi kayak gini juga nih. Ya. Ini menit ke-15 udah dibikin ketar-ketir nih fans Argentina di seluruh dunia. Kemarin fans Mesir jadi banyak banget ya kayaknya ya. Iya, 1 podium tiba-tiba Iya, jadi tapi- merah. Itu sebenarnya ganti-ganti sih itu bajunya. Dalamnya ada lagi. Dalamnya itu negara masing-masing ya. Iya, kalau yang iya, menang iya. nanti lagi Mesir. Iya, iya, iya. Argentina ganti. Iya. Fans Mesir ternyata banyak juga kemarin ya. Ini gol yang pertama, berikutnya ini ada penalti Ya. dari Messi. Yang udah kebaca tadi tuh ya. Yang udah kebaca. Ini kalau ditarik mundur lagi di semua edisi Piala Dunia yang diikutin sama Messi ini dari 8 penalti total dari World Cup yang diikutin sama Messi, dia 4 kali gagal. Dia 4 kali gagal. 2 kali di World Cup ini. Waduh. Itu buktiin kalau misalnya kalau Nggak ada misalnya mungkin fansnya Messi mungkin hina-hina Ronaldo penaldo. Ini buktiin kalau misalnya menjadi penalty taker dalam sebuah event besar, pressure-nya tinggi. Ya, oke, pressure-nya oke, tinggi. oke, Apalagi oke. kelihatan nih dari arah pengambilannya Messi itu benar-benar less power, secara akurasi juga nggak yang ujung gitu loh. Apa berarti waktunya ganti Pelesi. Bukan. Messi biasanya. Oh. Messi. Biasanya Messi. Nggak sampai Messi. Jadi kayak pemain timnas dong, Pelo Messi gitu. Kenapa? Gila. Hey. Apa nih? Iya, lanjut lagi kita. Salah kan Aldo. Sorry. Salah. Hey. Aku takut.
Next. Salah Next. masuk. Ini kita nggak tahu ya bisa jadi alasan atau enggak. Messi ini nggak nyetak gol gara-gara ada alasannya. Coba next. Iya, ini yang benar-benar viral banget. Tuh, Oh. ada Ice Speed Teru. Asio Speed. Ice Speed. Mana aku bilangnya Ice Speed Teru lagi. Bukan. Ini jadi si ICU Speed itu ternyata ada di belakang dan lagi live kemarin. Iya, dia tuh kayak teriak-teriak gitu loh. Betul. Itu apa istilahnya ya? Taunting lah ya. Nah. Taunting, godain Messi. Akhirnya Messi kayaknya nggak tahu sih, tapi kayaknya Messi nggak ngeliat dia. Tapi ini Max, Messi kayaknya nggak ngeliat dia juga. Tapi ya Kok ya ketepaan gitu aja. Tapi ini Iya, momentum iya, yang rusak juga ya. betul. Ini karena gol pertama dari Mesir nggak lama dapat penalti ini. Kalau misal ini gol, mungkin ceritanya nggak Yes. sepanjang ini Mesirnya. Bener. Itu adalah highlight-highlight yang ada di babak pertama ya kayaknya ya. Udah Bener. habis ya. Dan kita langsung aja lanjut ke babak yang kedua. Ini babak yang semakin panas-panas. Panasnya bukan karena mas-mas ini telanjang ya. Bukan. Tapi banyak kejadian-kejadian panas termasuk injak-injakan kaki juga loh. Bener, ini tuh golnya dari Mostafa Ziko yang dianulir sama VAR akhirnya. Karena ini juga aku baru tahu juga ternyata gol itu bisa dianulir dari foul yang terjadi jauh banget sebelumnya ketika lagi build up. Jadi kalau berdasarkan peraturannya dari FIFA, dari wasit yang udah dipegang, memang ini bisa terjadi. Jadi ada intervennya VAR sih yang bikin orang-orang itu jadi kayak, kok bisa sih kena VAR? Karena mereka ngelihat di sini wasitnya membiarkan. Iya, Di awal membiarkan, kayak bola tetap berjalan aja, Zico sampai nyetak gol, baru ada dipanggil sama VAR. Iya, VAR ini ada terjadi pelanggaran di bagian ini kan jauh di Beberapa banget, menit jauh. sebelumnya. Iya, di areanya Mesir banget kan ini kan. Tapi kalau berdasarkan peraturan, memang ini bisa menjadi gol dianulir kalau Nah. misalnya seperti ini kejadiannya. Dan Mas ini udah terlanjur telanjang, Mostafa tiba-tiba Ziko. Ziko ini udah terlanjur telanjang, dianulir, pakai Iya. lagi dong bajunya. Pakai lagi dia Kartu main kuning lagi. Dan sudah kena kartu kuning. Karena telanjang kan? Iya. Karena buka Nah, baju. tapi topless. setelahnya itu dia berhasil mencetak gol lagi loh. Benar. Betul. Mungkin masih panas-panas, yang Nggak udah terima ngegol dia. dianulir, ya udahlah, bablas aja lah. Yo, ini. Tapi dia nggak berani buka baju lagi ya. Tapi dia bener-bener selebrasinya kayak, ayo mana suaranya, kayak gitu. Ya karena tadi ya panas, Sepanas pride itu. pria lah. Betul, pria paham banget Nares. Gitu deh. Asik banget deh. Asik banget deh. Ziko berhasil mencetak gol lagi akhirnya dengan 2-0 di menit ke-67. Mhm. Wah, ini kayaknya orang-orang yang ngefans sama Argentina merasa ini sudah akhir dunianya mereka. Iya bener. Tapi ini resiko ya. Belum. Ketika mereka mutusin untuk ngurung semua pertahanannya Mesir, ditarik semua Mesir ke kotak penaltinya sendiri, sampai Martinez juga maju, Romero pun juga maju. Ketika ada kesalahan sedikit, akhirnya counter. Heeh. Ini kalau nggak salah, counternya 2 lawan 2 nih. Satunya salah sama Zico, yang belakang Martinez sama Romero. Udah ketinggalan. Kondisinya dua-dua. Cuma Iya. disisakan 2 orang di belakang, resiko. Iya, iya. Tapi ya kalau nggak all in maju juga nggak dapet skor juga. Betul. Jadi memang Nggak ada harus peluang pilih, ya. Iya. Dan habisnya itu terjadilah gol lagi yang disusul oleh Argentina di sini. Akhirnya ini Messi bisa melepaskan tendangan ya menuju ke kotak penalti. Yang di asis ya. Asis disambut sama Christian Romero. Wah, ini udah dapat suntikan semangat lagi nih ya. Iya. Akhirnya Argentina ya. Ini ada di menit ke-79. Romero ternyata bisa menjadi pembeda. Lagi-lagi Messi asis terus ya Messi ya. Mantap. Ya kadang kalau apa sih ibarat kata jam terbang tidak pernah salah ya. Jam pesawat. Ya. Kalau jam pesawat, Dia masih kepikiran yang refund tadi. Dia masih kepikiran sama hooknya dia. Tiket dia. jam pesawat masih bisa delay. Ya betul masih bisa delay. Ini dia. Aduh kocak banget. Nah ini adalah gol terakhir ya. Belum. Ini gol kedua. Penyeimbang. Aku pikirnya tadi malam gitu. Ini yang terakhir. Gitu. Bener semua rakyat. Benar. Semua penonton bola juga merasa kayaknya ini gol yang lanjut terakhir. perpanjangan waktu ya. Nah. Seperti match sebelumnya. Tapi ini semakin nunjukin ya ketergantungan Argentina sama Messi itu sangat-sangat besar gitu. Iya, Ketika Messi-nya buntu, sebenarnya mereka mencari opsinya agak susah. Bola atas juga nggak Susah ada juga. ini ya, nggak ada yang Target kuat secara man-nya fisik. nggak ada. Jadi
ya agak mengkhawatirkan sampai sini Argentina ini sebenarnya. Iya, penyakitnya Argentina memang masih sama ya, selalu bergantung sama Messi ya. Ini adalah Ngandal, no. gol di menit ke-83 ini. Ini gol dari Messi. Sebelum akhirnya ada gol comeback yang menjadi bahan omongan semua orang. Enzo Fernandez ya. Ini dia. Ini gol dari Enzo Fernandez. Tapi berawal dari build up-nya ketika itu salah dilanggar di kotak penalti katanya orang-orang. Kalau menurut kalian gimana? Ini pelanggaran atau enggak? Kalau aku yang ini enggak sih, karena menurut aku tetap wasit itu perlu untuk adanya pandangan subjektif wasit yang memang dia hak prerogatif ya, walaupun sudah ada VAR ya. Sometimes kan sepak bola itu serunya karena itu, karena sepak bola itu nggak bisa kayak basket yang semuanya harus komputerisasi gitu loh. Jadi kalau buat aku yang untuk yang ini enggak, karena itu memang resiko dari intensitas pertandingan yang tinggi. Dan itu berada di wilayah pertahanan Mesir sendiri. Jadi kalau si wasit tidak ada eager untuk feel the atmosphere, jadi dikit-dikit pelanggaran malah menurutku akan merusak ritme. Jadi menurutku secara manusiawi memang wasit itu harus ada hak prerogatif untuk dia menentukan sebelum ke VAR. Harus berani, betul. Tapi kalau memang menurut kamu di sini dibilangnya tidak penalti, ada point of view lain yang dilakukan sama netizen ya atau penonton di situ yang bilang kenapa kok Mesir di sini tidak ada nggak dapat pelanggaran gitu. Karena point of view lain mengatakan ini seharusnya penalti. Betul. Kita akan lihat ya fotonya ya. Coba. Nah, ini dia yang sebagai fans Argentina. Sebenarnya aku fans Messi-nya ya, karena aku kan Barcelona gitu. Aku lebih ngefans ke Spanyol. Untuk saat ini aku lebih jagoin Spanyol, tapi seharusnya ini tuh menjadi penalti. Aku kemarin itu tadi pagi setelah pertandingan itu kan aku jadi kayak cari-cari kira-kira yang bener itu gimana sih? Apakah ini termasuk penalti atau enggak? Yang salah dulu. Ternyata katanya si wasit itu nggak ada penalti yang didapat sama Salah karena Salah sudah kehilangan bola di sana. Jadi Salah udah kehilangan bola, dia tidak sedang menguasai bola dan akhirnya dia menubrukkan kakinya, memang kena kakinya sama pemainnya Argentina. Di situ nggak ada penalti. Tapi ini kejadian yang sebelum Salah kejegal. Kejadian berbeda ya. Iya, ini kejadian yang berbeda hanya sepersekian detik sebelum Salah akhirnya yang jatuh yang viral itu tadi. Jadi di sini sepertinya kalau dari rambutnya sih harusnya ini McAllister ya. Jadi ini ada pemain Egypt namanya Fati. Dia itu sudah dicekeli, apa yang ngomongnya? Dipegangi lah ya, kok dicekeli. Dia sudah dicengkewing. wes dicekeli, tambah dicengkewing. Ya, betul. Dia tuh sudah dipegangin kayak gini, bajunya sejak dari luar kotak penalti. Sampai masuk di dalam kotak penalti, itu bajunya masih ditarik. Sampai si Fatinya jatuh. Nah, katanya si wasit, si influencer itu, dia bilang, kalau kejadiannya itu adalah ditarik dari luar kotak penalti sampai dalam kotak penalti, itu sudah pasti harusnya dapat penalti kick. Gitu. Dan bahkan ini tuh tidak sedang mengalami perebutan bola. Jadi bola itu jauh dari mereka. Dan ada tambahan lagi peraturannya, ini berarti tidak respect the game. Karena memang berusaha untuk melanggar pemain lawan tanpa adanya rebutan bola. Berarti ibarat kata ini bisa dibilang kayak umek dewe gitu ya? Iya, betul. Si pemainnya Argentina ini umek dewe karena dia takut si Fati ini mendekati ke arah bola dan dapat peluang lagi. Gitu. Jadi ya ini yang cukup disayangkan ya mungkin. Dan bisa dibilang ini adalah pertandingan yang sangat amat panas ya untuk semua orang karena yang dianalisis jadinya kayak sangat detail banget karena pertandingan-pertandingan lain nggak sampai kayak gini, nggak sampai lihat point of view yang lain lah, segala macam. Yang kali ini jadinya sangat amat kayak gitu, segitunya gitu. Betul. Padahal mau nggak mau juga harapannya kan pasti kebanyakan orang ya Argentina yang menang gitu. Karena kan di sini bisa dibilang Mesir di sini juga underdog gitu loh. Nggak dengan fans Ronaldo, nggak pengen Argentina menang. Nggak pengen Argentina menang. Fans Ronaldo, fans Brazil. Fans yang sudah pulang-pulang ya. Tapi kalau Argentinanya kayak gini terus, Messi bisa pulang aja. Iya. Kalau ketemu Harry Kane pulang Messi. Bahaya. Apalagi Harry Kane-nya cola candy. Harry Kane cola candy. Harusnya apa itu harusnya? Hurricane cola candy. Allah. Tapi udahlah intip-intip aja lah, kayaknya ice breakingnya udah kelar ya, waktunya intip ke Opta Analyze-nya kali ini guys. Kayak gimana sih hasil pertandingan tadi malam ini? Ini dia match stats-nya ya.
Argentina, Terlihat. peluangnya sebenarnya banyak di Banyak dalam kotak banget. penalti, tapi nggak semuanya menuju ke arah gawang ya. Ya. Jadi dari 19 tendangan cuma ada 7 yang mengarah ke gawang, sedangkan Mesir cuma 5 tendangan, Masuknya duet. shot on targetnya 2, gol semua. Nah, Efektif. Efektif. Mesir berarti kemarin mengandalkan serangan balik Serangan ya balik. sebenarnya. Iya ya, tapi apa namanya Messer juga nggak main buruk sih sebenarnya. Ya. Memang itu yang harusnya dia lakukan. Mungkin dia belajar dari Cape Verde ya kan. Dengan keunggulan 2 gol, siapa yang bakal mengira dia akan dibalikkan kan dengan Betul, menit betul. segitu. tapi menurut aku dengan lawannya Argentina yang sangat digadang-gadang 3-2, nice sih. Iya. Pulang dengan kayak oke gitu loh. Iya. Tapi timnas Mesir marah-marah banget sih. Cuma memang penyesalannya kan Iya. unggul 2-0 di menit sampai 80 itu betul. kan bayangannya sudah Bisa pasti salah lolos ini. lah. Nah, Iya. itulah pentingnya tidak berekspektasi apapun terhadap hidup ini, bro. Oke. Jadi pelajaran hidup ya. Life lesson ya. Life lesson. Iya. Nah, dari pertandingan ini kita lanjut besok aja lah. Jangan. Lanjutin dong. Oh, tetap lanjut ke pertandingan selanjutnya aja ya kalau kayak gitu Yoi. ya. Pertandingan tadi pagi yang dilakukan sama Switzerland dan juga Kolombia yang awal skornya adalah 0-0, kemudian dilanjut dengan tendangan penalti yang menghasilkan Switzerland lolos ke babak selanjutnya dengan skor 4-3. Kolombia bisa dibilang memang salah satu yang pertahanannya terbaik. Tapi ternyata ujung tombaknya kemarin agak Iya. ini ya. Kita tumpul. Tumpul Tidak ya. ujung ya. Iya, tidak ujung. Pucuknya kurang tajam ini ya ternyata ya. Yang berakhir 0-0. Kayaknya nih bukan pertandingan yang seru ya. Karena udah tenggelam aja sih jujur. Iya, betul. Mungkin orang-orang kayak udah ngantuk juga tadi malam. Capek udah nonton Argentina. Capek bener. Cuman ya gimana tetap oke lah coba. Hasilnya sesuai ekspektasi nggak, Kak? Ayo oke. Kalau minim golnya harusnya iya sih. Aku tuh kalau lagi siaran sini selalu dapat kedapatan Kolombia. Oh iya, iya. dah. Iya, selalu dapat Selalu kedapatan ya? Kolombia. Dan aku selalu bilang memang Kolombia selalu nggak bisa maksimalin peluang kan, karena Iya. mereka nggak punya target man selepas masa-masa emasnya mereka, Falcao dan kawan-kawan, dan terbukti sekali lagi. Cuma kalau pertandingan menjadi sangat alot, ya Swiss selalu menang meyakinkan sampai ke babak ini, tapi belum pernah dapat lawan yang Berat ya. berat banget. Si Kolombianya selalu bisa menang dengan skor tipis, tapi ya selalu tipis-tipis aja. Jadi mereka compact secara bertahan sampai tengah, depannya selalu bingung. Dan terbukti maksudnya jadinya seri. Cuma karena yang lolos Swiss, harusnya idealnya tuh Kolombia sih. Kolombia, yang ya. lolos. Kita pengen lihat Argentina versus Kolombia ya. Agar menciptakan kesusahan lagi buat Argentina, karena kan mereka kan pernah ketemu di final Copa. Oh, Kalau iya, nggak- kalah kalau juga. nggak salah yang Latin. menang Kolombia. Kolombia. Kalau misalnya Argentina ketemu kayak Kolombia pasti kesusahan kan, karena physically bagus, pertahanan bagus gitu kan. Nah, ini yang lolos Swiss kado penalti ya nggak bisa dibilang luck. Ya faktor mental juga bisa, tapi karena yang lolos Swiss jadinya dalam tanda kutip Kurang sebenarnya seru. mempermudah Argentina Iya. jadinya Argentina harus pulang waktu lawan Inggris aja. Sudah ada Tapi kalau optik di situ cara ya. mainnya kayak kemarin ya bisa jadi Swiss memulangkan Argentina ya. Bisa bisa jadi. jadi. Cuman siapa tahu Argentina pakai wish stick. Oh, one wish below, one wish below. bukan? Aku pengen juara dunia lagi. Cepet. Nah, Obsession terus obses. Yoi. Tapi kita lihatlah intip-intip dulu pemain-pemain line up yang udah diturunin sama Switzerland dan juga Kolombia tadi malam. Pagi ding. Pagi tadi ya. Ini adalah pemain-pemain yang membawa Swiss mencetak ini lagi ya, mencetak sejarah Sama-sama setelah jelek strikernya. iya, setelah 72 tahun akhirnya lolos lagi ke perempat final. Meskipun kedua strikernya harus remedi semua ya. Iya. Rapot merah, bro. Embolo ini ya dari zaman dia muda sampai digadang-gadang jadi striker. Tetap nggak jadi bagus ya. Iya, hot striker gitu kan. Sampai sekarang sampai nggak tahu umur berapa ini biasa aja. Biasa aja. Biasa. Mungkin belum hot warm. Masih bang, kelamaan. Iya, kelamaan anget nih. Tapi yang bisa kita apresiasi ya Kobel ya. Kemarin bagus banget Kobel. Kok kemarin tadi pagi. Salah juga. Dan mungkin ini menjadi Piala Dunia terakhir ya buat James Rodriguez ya. Oh iya terakhir ya. Sebenarnya banyak loh yang terakhir untuk Banyak yang bermain banyak. terakhir. Cuman yang selalu jadi highlight ya itu lagi gitu. Betul. James Rodriguez ini ya menjadi bintang waktu di South Africa ya dia. Iya, ya. iya. Dengan golnya dia akhirnya sejak dari South Africa itu dia dikontrak sama Real Madrid. Real Madrid, benar. Tapi kayaknya ini menjadi Piala Dunia terakhirnya
Terima kasih James Rodriguez. Terima kasih untuk pengabdianmu dan negaramu. Betul. Kita kayak jadi presidennya Kolombia barusan nih. Kartel. Babak Lanjut. satu lah kita intip ada kejadian apa aja di babak satu karena nggak ada skor. Nggak ada. Jadi ini kita nggak ada babak 1, nggak ada babak 2. Langsung aja ya kita Iya. review ya. Betul, ini adalah gol terakhir dari babak adu penalti yang berakhir 4-3, di mana Kobel berhasil untuk kenapa? Di mana Kobel? Di otak lu. Nama orang Kobel. Kobel. Ini Kobel itu berhasil nepi 1 tendangan. Tendangan yang lainnya melenceng semua. Yang dari Kolombia, dan akhirnya Vargas berhasil menentukan kemenangan dari Swiss. Dari Swiss. Masih kebayang Kobel. Swiss ini lolos 8 besar ya? Masuk 8 besar ya. Sampai 8 besar final. setelah berapa tahun Perempat. tadi? 72 tahun. 72 tahun. Ternyata selain mengukir sejarah selain Norwegia ada Swiss. Benar. Iya, betul. Ada pembelajaran juga yang didapatkan dari sini, pembelajaran hidup. Apa? Hidup itu harus sabar. Karena nanti kalau udah timingnya Tuhan akan kasih. Siap. Ini kayak guru TK ya. Ngajarin anak-anak untuk bersyukur. Sabar. Semua ada waktunya. Berarti teman kita itu orangnya mudah bersyukur. Iya, baik Bu Guru. Cikgu ya. Cikgu. Dapat 2 quotes hari ini udah. Nah, Iya, betul. kita lanjut lagi untuk penalti selanjutnya. Sudah habis. Oh, udah Sudah juga. tadi kan udah dibilang terakhir, bucrat. Kita lihat match stats-nya ini dia. Emang membosankan banget ya pertandingan ini ya. Ini dia match stats-nya, di mana Kolombia sebenarnya shot-nya banyak banget 15, tapi shot on targetnya cuma 3. Cuma 3. Selalu Kolombia dari match ke match dia selalu mengumpulkan shot yang banyak tapi yang tidak bisa dikonvert jadi gol. Gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kalian mau komen-komen terhadap pertandingan ini yang benar-benar udah intuit banget gitu kan. Karena kan memang kalau dilihat dari keempat orang ini udah habis di Argentina, Mesir ya. Boleh banget loh komen-komen. Loh itu sebenarnya tuh begini. Boleh. Komen di Ada bawah. insight-insight Ya. mungkin. Coba menurut kamu gimana tadi? Harusnya Argentina lolos atau enggak? Misal kayak gitu. Nah, harusnya Kolombia nih kayak gimana? Switzerland ini kayak gimana? Dan kedepannya tuh Switzerland mainnya harus dengan cara apa? 4-3-2-1 kek? 5 semua kek? Nggak tahu. Kenapa 5 semua? Lari. Jadi 20 orang. 5, 20 bro. Ya karena lawannya kan nanti susah, Swiss. betul. Lawan Argentina loh. Nah kita langsung lihat aja kayaknya ya dari pertandingan yang gak ada apa-apanya ini. Kita lihat berikutnya ya. Bracketnya? Ini dia. Sudah komplit Nah, nih. berempat final. Sudah komplit, ada 8 tim terbaik. Sedih di nggak sih dunia. kalian itu? Kenapa sedih? Kayak kok cepet banget kayak baru kemarin loh memulai udah tinggal negara-negara ini aja. Coba sebutin negara apa aja itu? Di luar Pasti nggak tahu. Coba tahu semua. di luar Salah sebutin. Kamu paling nunggu pertandingan yang kiri mana? atas apa? Kiri atas. Prancis, Maroko. Oke. Oh, sih. Boleh. Spanyol, Belgium. Ya. Ya. England, Norwegia. Oke. Ini siapa tadi? Argentina, Swiss. Jangan. Tidak ada salah, bro. Nggak ada salah. Pasti ini udah host bola banget ini. Keren banget. Aku lebih ke belajar IPS ini tadi. Kok bisa? Oke, ini pertandingan yang menurutku paling ditunggu-tunggu ya. Seharusnya Norway, England. Betul. Gila ya, betul banget ya. Dan Prancis, Maroko bisa dilihat juga itu nanti di hari Jumat ya. Nanti akan kita bahas juga. Sepertinya Prancis tidak akan semudah itu ketika melawan Maroko, karena Maroko ini kayaknya Banyak progresnya juga banyak kemarin. progresnya dan miniatur Prancis ya. Kayaknya. Iya. Karena banyak pemain-pemainnya itu yang dulu ya Mas sebenarnya banyak di Iya. Prancis. Iya. Dan itu kadang-kadang yang paling susah adalah melawan dirinya sendiri. Nah, Betul. Quotes ketiga. Another. Kita hitung terus quotes dari Nares. Ini serunya adalah kita ngelihat perwakilan Afrika dan Amerika Selatan. itu cuma ada satu-satu di antara kepungan Eropa. Iya. Kita lihat sejauh mana mereka bisa bertahan nih. Ya kan? Iya. Dikuasai Eropa ini ya Prancis ya Piala Dikuasain Dunia Eropa. tahun ini ya. bener. Ya kita lihat aja kira-kira siapa yang menjadi jagoan kamu yang akan lolos ke babak berikutnya dan babak final. Silakan tulis di kolom komentar aja. Betul. Prediksi-prediksi skornya kayak gimana juga langsung tulis lah. Karena kita juga mau
ngelihat juga ya. Hmm. Takutnya kalau lagi masang feeling kayak gitu loh. Masang Masang feeling feeling. kan. Bukan masang yang lain kan, oke deh. Ya boleh. Tapi kayaknya kita akan melihat untuk pertandingan selanjutnya gimana ya. Betul, di hari Jumat Bener. itu dia babak perempat final pertama. Ada Prancis Prancis versus Maroko. Maroko. Ini dia. Prancis versus Maroko. Maroko kehilangan ujung tombaknya. Saibari harus beristirahat karena kemarin cedera ya. Cedera. Mhm. Dan menurut Opta, ini sepertinya diprediksi Rahimi akan menjadi starting line up. Tapi masih belum tahu lagi nih. Kita akan Iya. lihat juga menurut Opta Analyst. Atau mau dibahas ini dulu? Mau dikulik-kulik lagi? Kita kulik-kulik lagi mungkin kalau Di Prancis, Prancis. sepertinya ini udah kekuatan terbaiknya mereka ya. Iya. Kayak dari Semuanya sehat Yes. ini. bener sama juga kayak gini. Setelan pabriknya gini emang. Setelan pabriknya. Harusnya ini juga bisa menjadi Maroko untuk membaca. Karena kalau tadi Aldo bilang Maroko nih kayak miniatur dari Prancis, apalagi setup-nya sendiri ini Prancis juga dari kemarin-kemarin juga sama-sama, otomatis juga paham betul cara bermainnya dari pemain-pemain ini kayak gimana. Betul. Bisa jadi permainan yang seru. Seru. Ini Harusnya akan- seru sih, harusnya seru. Harusnya. Karena sama-sama menyerang ini ya. Iya, Maroko pun pasti akan berpikir 2 kali untuk bertahan. Misalnya kayak si Paraguay yang bertahan segitunya aja belum bisa menghentikan Maroko. Prancis. Prancis. Kepanjang. Kembali ke Kembali. Prancis. Jadi Berarti kan sebenarnya kuncinya untuk lawan Prancis kan bagaimana cara mengconvert gol untuk mengoutcome si Prancisnya. Jadi kalau betul. Prancisnya gol 1 ya harus Balikin. serang terus kan. Jadi harusnya menjadi seru karena di situ yang lagi panas-panasnya di Maroko kan ada Onahi. Onahi. 2 gol ya kemarin ya. Iya. Itu gol pertamanya dia di Piala Dunia juga itu. Apakah- bangga itu, aku jadi dia tak posting terus di Instastory tiap Dia hari. posting kok, dia posting kok. Oh dia posting Dia ya. posting kok. Kita akan lihat ya apakah Maroko bisa mempersulit Prancis. Kalau menurut saya sih cuma cukup mempersulit ya. Karena Prancis seharusnya tetap bisa lolos. Gimana Harusnya. nih? Pak France. Ya, Kalau gimana? saya, Dimilih. tapi belajar dari kemarin-kemarin ya, Oh ya. melihat itu nggak ada yang gampang sih. Iya. Semua tim kecil, tim besar, ya bisa bermain di luar ekspektasi. Jadi untuk Prancis Maroko ya harusnya memang sama-sama kuat. Menang tipis Prancis lah. Tetap minum Apa? tipis Prancis ya. Tapi kita nggak bisa ngomong antara cuman menang-menangan doang karena harapan kita juga melihat pertandingan yang seru banget gitu. Jadi nggak ngelihatnya adalah cuman defense yang akhirnya 1-0. Ngerti nggak sih? Kita pingin satu pertandingan yang benar-benar wah, meriah, mewah gitu loh. Jadi pertandingan 4 tahun sekali ini ada kesannya. Iya banyak sih kayaknya sudah cukup berkesan untuk fans-fansnya Portugal. Masih belum. Aduh Kesana berkesan banget. lagi. Iya. Tapi respect ya, tetap respect. Aldo ya. Respect. Kita lihat aja deh langsung untuk Opta Analyze-nya ya. Kira-kira prediksinya seperti apa tuh kan? Satu. Enggak Jauh lah. banget Iya, kan? tapi enggak lah kalau sejauh ini ya. Ini terlalu optimis kalau ini. Maroko masih punya Onahi, Maroko Iya. masih punya Brahim Diaz. Tapi kan kalau ini dilihatnya memang secara statistik kan, benar. penilaian-penilaian yang ada gitu loh, pemain-pemainnya, terus dari pertandingan-pertandingan kemarin mungkin Betul. akhirnya keluarnya ini. Pun dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, Opta Analyze bilangnya perbandingannya jauh, Iya masih ternyata jauh, betul. Cape Verde bisa. Iya. Menyisihkan. Bisa menyulitkan Argentina ya. Nah, gimana? Langsung tebak skor aja nih. Ya, langsung prediksi ya. Ih, aku Gas belum ya. nanya bestie aku lagi. Coba tanya dulu deh. Coba Kita langsung tanya ke Oka dulu. Oka berapa kira-kira? eh, Tercatat nih, setiap prediksi kita tercatat. harapannya pokoknya over goal ya lah ya. Berarti 3-1 buat Prancis. Wih, 3-1. kayaknya kamu overrated banget. 3-1. 3-1 buat Prancis. Itu kan harapannya sama menyerang ketika pertandingan itu terbuka menjadi sangat mudah untuk Mbappe, Olise, Wah, Dembele iya. kan. Harapannya. Mengacak-acak ya. Harapannya. Bu Oke, Guru oke, bilang oke. tadi jangan over expectation. Oh iya. Tapi Nggak 3-1 ya apa-apa, tetap ya. nggak apa-apa. Saya sih realistis saja, mungkin 2 sama, overtime, penalti bisa jadi. Siapa yang menang? Tetap Perancis. Tetap Prancis ya. 2 sama ya. Tapi 2-sama. ya jalannya Hmm. berliku lah. Udah dia Iya, udah iya, pakai iya, Prancis ini udah bawa Iya, ayam iya. dia. Kuncinya Jadi- nanti itu siapa yang mencetak gol lebih dulu. Oke. Kan? Oh, kadang kalau yang udah duluan kayak Mesir tetap kalah pulang duluan loh. Iya, kalau Aku ya. Aduh, 3-2 Prancis. 3-2 untuk Prancis. 3-2 Prancis. Olise nyetak gol.
Olise. Oh, Olise Detail nyetak banget gol. ya Anda Iya, ya. 3-2. Menit-menitnya sekalian. Nggak usah, nggak berani. Udah, 3-2 aja cukup. Oke, menurut aku dan bestie aku nih guys, 2-1 untuk Perancis. 2-1. Atau kemungkinan lainnya 1-0. Oke, Wow. 2-1 1-0 nih. Biar editor nggak bingung. Bonda bandi ketibanda di 1-0. Oke, 1-0 udah dicatat ya. Udah, kalian juga mau komen-komen juga boleh loh ya. Boleh. Kita tunggu komen-komenan prediksi skor kalian berapa? Apakah sama kayak Oka, Mario, ingat aku Marcel lagi. Saya Marcel. Loh, kamu Marcel? Marcel Marcelinus Aldo. Aldo. Oh ya Aldo. Iya, Aldo. Aduh. Langsung komen aja Lupa. guys di bawah, kita seru-seruan bareng. Karena nanti kalau yang benar jawabannya akan dapat hadiah dari beliau, Dari Mario. dari Mario. Ya, boleh lah, boleh. Ya? Hadiah apa Lagu. nih? Kalau menang ya. Oh, kalau menang. Kalau benar dan Prancis menang. Nah itu pokoknya kalian langsung komen aja, ramein komentar yang ada di bawah. Kita tunggu komen sebanyak-banyaknya, yang beruntung akan kita hubungi langsung dari UF Media. Siap beneran ini. Lama-lama ya kamu ya. Oke. Ya udah, tapi kalau misalnya Bro Komisaris sudah bilang iya, kita Ya ACC lah, kita kan masih ACC. jalan aja bro, Yoi. aman aja. Terima kasih Gas. banyak buat teman-teman semuanya, thank you so Thank much. you. Oka, terima kasih. Siapa dia? Mario, terima Mario. kasih. Aldo, terima kasih. Nares, terima kasih. ya. Yes, Nares. Guys, kalian juga terima kasih banyak. Tim-tim yang ada di belakang lain juga thank you so much. Kita tunggu komen-komen kalian dan kita tunggu hari Kamis. Yes, Jumat. Jumat pagi, dini hari untuk pertandingan selanjutnya. Sampai ketemu besok guys. Siapa sih hanya di Salah Ubah. Ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di UF Media. Follow juga Instagram kami di @ufmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.